Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Dewan Hakim yang saya hormati, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Perkenankan saya menyampaikan sebuah ceramah yang berjudul Peran Pemuda Milenial dalam Membangun Bangsa. Hadirin, berbicara mengenai milenial identik dengan anak muda. Generasi muda yang tumbuh di zaman teknologi yang serba canggih seperti saat ini. Beragam kreasi, hadirnya inovasi, bahkan menurut Alvin Toffler, salah seorang penulis terkenal dari Amerika, di dalam bukunya yang berjudul The Future Shock and the Third Wave, beliau menyampaikan bahwasanya era milenial adalah era menjamurnya berbagai media informasi. Oleh karena itu hadirin, sebagai pemuda bangsa, kita harus berhati-hati. Cermat dengan isu terkini, pilah serta pilih informasi agar tidak terjerumus ke dalam arus globalisasi. Lantas hadirin, timbul pertanyaan di benak kita. Sebagai generasi muda bangsa, apa yang harus kita lakukan? Sebagai jawabannya, Allah tunjukkan di dalam Al-Quran surah Al-Kahfi ayat 13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Yang artinya, kami ceritakan kepadamu Muhammad kisah mereka dengan sebenarnya. Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka, dan kami tambahkan petunjuk kepada mereka. Hadirin, dari ayat tadi dapat kita tarik benang merah bahwasanya karakter pemuda di dalam Al-Quran adalah mereka yang memiliki keimanan yang kokoh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan pemuda yang imannya mudah goyah karena diiming-imingi kenikmatan duniawi yang fana. Hadirin, sebagai generasi muda, ada banyak hal yang dapat kita lakukan untuk memajukan dan membangun bangsa kita yang tercinta ini. Beberapa di antaranya, yang pertama, meningkatkan kualitas iman dan ilmu pengetahuan. Hadirin, sebagai generasi muda, penting bagi kita untuk meningkatkan kualitas iman dan ilmu pengetahuan. Allah berfirman di dalam Al-Quran surah Al-Mujadilah ayat 11 yang artinya bahwa Allah akan meningkatkan derajat orang-orang yang beriman dan yang berilmu pengetahuan beberapa derajat. Kemudian dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda bahwasanya ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan Allah pada hari yang tidak ada naungan kecuali hanya naungannya. Dan salah satu di antaranya yaitu pemuda yang selalu menyibukkan dirinya dengan beribadah kepada Allah. Hadirin, dari ayat dan hadis tadi sudah sepantasnya kita sebagai pemimpin, kita sebagai pemuda yang ideal selalu meningkatkan keimanan kepada Allah dan meningkatkan kualitas ilmu pengetahuan yang kita miliki. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kemudian yang kedua yang dapat kita lakukan adalah selalu menebarkan kebermanfaatan. Rasulullah SAW bersabda yang artinya sebaik-baik manusia di antara kamu adalah mereka yang banyak manfaatnya untuk orang lain. Hadis riwayat Bukhari.
Jadi hadirin, sudah sepantasnya kita sebagai generasi muda bangsa selalu semangat menebarkan manfaat, menyuruh kepada yang makruf, serta mencegah dari yang mungkar, dan juga memberikan bantuan kepada mereka yang membutuhkan. Hadirin, kemudian yang ketiga, hal yang dapat kita lakukan untuk membangun bangsa kita yang tercinta ini adalah berkontribusi untuk negeri. Ada banyak hal yang dapat kita lakukan untuk memberikan kontribusi bagi negeri kita ini. Yang pertama, sebagai pemuda, kita harus selalu berkreasi, berprestasi, dan selalu berinovasi. Raihlah prestasi dalam bidang apapun, baik agama, pendidikan, akademik, maupun olahraga. Kemudian, di zaman teknologi yang serba canggih ini, hendaknya kita sebagai pemuda memanfaatkan media serta teknologi untuk menebarkan kebaikan dan kebenaran dengan berdakwah melalui media sosial serta juga selalu menyebarkan hal-hal yang positif. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Sebagai kesimpulan, hendaknya sebagai generasi muda bangsa, pemuda milenial, hendaknya selalu meningkatkan keimanan kepada Allah dan juga meningkatkan kualitas ilmu pengetahuan. Mari kita sebarkan kebermanfaatan bagi sesama dan juga berkontribusi untuk membangun negeri yang kita cintai ini. Demikian ceramah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.